Halo teman-teman, assalamualaikum. Welcome to Bakat Masak. Kali ini kita akan bikin roti lagi pakai oven tangkring. Ini adalah potato bread atau roti kentang. Roti ini dari topping, roti dan fillingnya semua terbuat dari kentang. Rotinya itu empuk, lembut. Krim kentangnya itu terasa banget, lumer di mulut. So, langsung aja kita bikin, tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu ya. Terima kasih. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama, kita akan bikin krim kentang untuk topping dan fillingnya. Campur 60 gram kentang kukus halus, 60 gram gula pasir, 1 saset susu bubuk seberat 27 gram, 1 sendok makan tepung terigu protein sedang, 1/3 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 butir kuning telur ukuran sedang, dan terakhir tuangkan 100 ml air. Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sebaiknya kita saring dulu ya teman-teman, supaya bagian yang menggerindil bisa tepung ataupun kentang itu bisa kita haluskan dulu. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan panaskan di atas kompor. Gunakan api kecil aja ya teman-teman, karena ini krimnya manis, jadi dia bakalan cepet banget gosong. Ini aja udah gosong dikit. Kalau sudah mengental seperti ini, langsung buru-buru matiin apinya aja. Kita akan diamkan sampai dia benar-benar dingin. Setelah itu, kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga untuk memudahkan kita nanti memasukkannya dalam adonan roti. Oke, seperti ini. Ikat, kemudian kita simpan dalam lemari es sembari kita membuat adonan rotinya. Sekarang kita buat adonan roti. Campur 125 gram tepung terigu protein tinggi, 25 gram kentang kukus halus, 25 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok teh susu bubuk. Kemudian aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah itu, sekarang kita masukkan 1 butir telur ukuran sedang, kuningnya aja, terus 50 ml air, kemudian aduk kembali dengan spatula. Nah, lanjut kita masukkan 1/3 sendok teh vanili bubuk supaya adonan ini nggak berbau amis teman-teman. Kalau sudah seperti ini, menggumpal seperti ini, kita akan lanjutkan dengan menguleni menggunakan tangan. Pastikan kalau tangan kalian benar-benar bersih ya teman-teman. Ulenin sampai adonan ini setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis seperti ini, kita akan masukkan 1/4 sendok teh garam dan 15 gram margarin. Margarinnya dibagi 2 ya teman-teman. Ini untuk olesannya nanti saat kita mengulenin di alas kerja. Ulenin adonan ini sampai dia itu tercampur. Emang adonannya lembek teman-teman, tapi jangan khawatir, kita akan menguleni lagi di atas alas kerja. Nah, olesi alas kerja dengan margarin yang tersisa tadi teman-teman, dan lembabkan tangan dengan margarin juga. Kemudian kita akan lanjut mengulenin sampai adonan ini benar-benar kalis, seperti gerakan orang sedang mencuci pakaian. Sama sesekali dibanting-banting ya teman-teman, supaya dia itu cepat kalis.
Nah, ini sudah kelihatan kalis. Ciri adonan yang kalis ini seperti ini teman-teman. Permukaannya itu halus, licin gitu ya. Kemudian kalau dia coba kita bentangkan, dia tidak mudah sobek, berarti dia sudah benar-benar kalis. Sekarang kita akan istirahatkan adonan roti ini selama 30 menit atau sampai volumenya itu mengembang menjadi 2 kali lipat. Waktu ini relatif ya teman-teman ya, tergantung suhu ruangan di sekitar kalian. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, itu tergantung sama suhu ruangan. Ini sudah 2 kali lipat, kita akan kempiskan untuk menghilangkan udara yang ada di dalamnya. Lalu kita akan bagi adonan ini menjadi 5 bagian. Nah, sebaiknya kita timbang dulu ya teman-teman, supaya mendapatkan roti dengan berat dan besar yang sama. 268 gram, kita akan bagi adonan ini menjadi 5 bagian. Jadi beratnya masing-masing bagian itu kira-kira 53 gram. Oke, lakukan sampai adonan besar ini terbagi menjadi 5 bagian. Setelah itu, ambil 1 bagian adonan, kemudian pipihkan. Kita akan beri adonan ini dengan filling kentang, yaitu krim kentang yang sudah kita buat tadi. Beri krim kentangnya secukupnya aja, kemudian selimuti krim kentang ini. Oke, sampai rapat. Dirapatkan kemudian dibulat-bulatkan. Letakkan di atas loyang yang sudah dilapisi kertas roti. Beri jarak satu sama lain ya teman-teman. Lakukan sampai semua bagian adonan terisi dengan filling. Setelah seperti ini, kita akan istirahatkan lagi selama 30 menit. Sementara itu sekarang kita panaskan oven. Ganti penyangga kompor dengan 3 potong batu bata yang diletakkan di sisi kanan, kiri, dan juga belakang. Kemudian baru letakkan oven tangkring di atasnya. Agar oven ini tidak terguling, sebaiknya kita letakkan 1 potong batu bata sebagai pemberat dan tutup lubang atasnya ini sebagai settingan api atas. Kemudian letakkan juga pasir yang sudah dicuci bersih di loyang yang seperti ini di rak bagian bawah supaya panasnya lebih merata teman-teman. Kemudian sebaiknya juga kalian punya termometer teman-teman untuk mengukur suhu. Ini termometernya ada yang ukuran Fahrenheit dan Celcius, tapi kita akan pakai yang Celcius aja di angka 180 derajat. Termometer ini berguna banget teman-teman agar kita bisa menentukan berapa derajat panas oven yang akan kita gunakan. Dia itu kecil, murah, 25 ribuan, saya beli di online shop, tapi manfaatnya besar banget. Sekarang setting apinya di settingan sedang. Jadi apinya sedang cenderung besar teman-teman, kira-kira seperti ini. Kalau sudah 30 menit kita buka. Kemudian sekarang waktunya kita olesi roti ini dengan bahan olesan, yaitu kuning telur dan juga susu cair. Kemudian baru beri topping krim kentang yang tersisa tadi dengan motif kotak-kotak seperti ini, atau kalian bisa bikin motif yang lain, bisa motif seperti obat nyamuk atau motif bunga-bunga juga nggak apa-apa, terserah aja. Lalu kita akan panggang dalam oven tangkring selama 20 menit teman-teman, di suhu 180 derajat. Pertama-tama kita akan panggang roti ini selama 10 menit. Kemudian kalau udah 10 menit,
Sekarang kita rotasi posisi loyangnya teman-teman, supaya roti ini matangnya itu merata. Soalnya biasanya suhu oven di bagian belakang itu jauh lebih panas daripada di bagian samping atau depan. Oven lagi selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, keluarkan dari oven. Dan ini dia hasilnya. Kita akan olesin permukaan atasnya dengan menggunakan margarin selagi masih panas, supaya permukaan atasnya ini tetap empuk dan juga lembut. Lalu letakkan di cooling rack supaya uap panasnya itu menghilang. Nah, ini hasilnya teman-teman, roti kentang. Tekstur rotinya ini empuk dan juga lembut karena kita cuma pakai kuning telurnya aja. Jadi serat rotinya itu berwarna agak kekuningan, nggak kayak roti tawar yang putih gitu ya. Lalu fillingnya ini enak banget, krim kentangnya cocok banget dipadukan dengan rotinya. Gimana teman-teman, apa kalian udah nggak sabar pengen bikin sendiri di rumah? Udah buruan bikin aja. Sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum.